kerja dan udah keluar survei evaluasi, jadi kalian harus hati-hati untuk mengisi survei evaluasinya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngisinya asal-asalan, jadi untuk kedepannya surveinya nggak bakalan muncul. Jadi buat teman-teman yang udah lolos prakerja itu harus hati-hati. Jadi kalian baca, simak baik-baik. Jadi di sini kita harus mengisinya dengan benar, bukan asal-asalan. Kalau misalkan kita ngisi dengan asal-asalan, untuk survei keduanya nggak bakalan muncul di dashboard kalian. Oke. Jadi di sini sesi pertama ditanya, jawaban jujur Anda akan bermanfaat bagi perbaikan program ke depannya. 1. Apakah Anda penyandang disabilitas? Ya, jadi kita harus jawabnya dengan jujur. Di area mana Anda tinggal? Kota, desa? Di desa. Kalau misalkan kita tinggalnya di desa, jawabnya di desa. Kalau misalkan kalian tinggalnya di kota, jawabnya di kota. Kebetulan saya tinggalnya di desa, jadi saya jawabnya di desa. Apakah Anda tinggal sendiri atau dengan keluarga? Saya tinggal bersama keluarga. Jadi kalau misalkan kita tinggal sendiri, jawabnya sendiri. Karena ini kan di data kita tuh kan udah ada di prakerjanya. Kalau misalkan kita jawab asal-asalan, untuk kedepannya nggak bakalan muncul evaluasi keduanya. Apakah hubungan Anda dengan kepala rumah tangga? Nah, jadi di sini kalian harus jawab. Kalau misalkan kalian anak, ya jawab anak. Kalau misalkan orang tua, jawab orang tua. Nah, kalau misalkan kalian istri, suami, kayak gitulah. Oke. Kelima, berapa jumlah anggota rumah tangga yang tinggal bersama Anda selain Anda? Berarti kalau misalkan di rumah kalian 2 ataupun 3, udah jawab 3, saya 2 kayak gitu. Saya baru tinggal 2, udah saya jawab 2. Apakah Anda anggota rumah tangga Anda yang bekerja selain Anda? Nah, kalau misalkan tidak ada, jawab tidak. Kalau misalkan ada, jawab ada gitu. Di sini sesi ini kondisi kerja Januari 2021. Jawaban jujur Anda akan bermanfaat. Tetap ya kan. Pada bulan Januari 2021, apakah Anda bekerja menjalankan kegiatan usaha dan mendapatkan penghasilan? Kalau misalkan iya, ya udah jawab iya. Kalau misalkan tidak, jawab tidak. Berhubung saya Januari kemarin nggak kerja, jadi saya jawab tidak. Kondisi kebekerjaan saat ini. Apakah Anda bekerja menjalani kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan saat ini? Jadi iya. Apakah Anda mempunyai pekerjaan sampingan saat ini? Iya, karena saya ada kerja sampingan. Apakah saat ini Anda bekerja dan atau berusaha pada jenis pekerjaan yang sama pada bulan Januari 2021? Jadi contoh 1 ya kan. Jika Anda bekerja sebagai tenaga IT pada Januari 2001, kemudian saat ini Anda bekerja sebagai akuntan, maka Anda berganti jenis pekerjaan. Contoh 1 gitu. Ya, jawab 1. Oke, next. Apakah Anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan saat ini? Ya. Apakah Anda mempunyai pekerjaan sampingan saat ini? Misalkan tidak. Apakah saat ini Anda bekerja? Ya. Sudah berapa lama Anda bekerja pada pekerjaan utama? Misalkan jawaban Anda dari 0 ataupun sampai 12 bulan, jawab 12. Pokoknya sesuai dengan data KTP kalian waktu ngisi survei di prakerja kemarin. Apakah pekerjaan Anda saat ini dengan latar belakang pendidikan Anda? Tidak. Apa status Anda pada pekerjaan utama saat ini? Wirausaha sendiri, wirausaha dibantu oleh anggota keluarga, wirausaha dibantu oleh orang lain, buruh, karyawan. Kalau misalkan kalian buruh atau apa, jawabnya karena saya bebas, kerja bebas. Apa sektor pekerjaan utama Anda? Pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, listrik, ya.
harus mengisi dengan benar, karena di sini kita akan memilih bebas tadi kan, udah pilih yang lainnya. Apa selama melakukan pekerjaan utama saat ini Anda lebih banyak menggunakan internet daripada sebelum Januari 2000? Ya. Apakah Anda memiliki kontak kerja dan pekerjaan utama saat ini? Tidak ada perjanjian kontrak. Karena saya memang nggak ada. Kalau misalkan ada, jawab ada kayak gitu. Bagaimana sistem Anda memperoleh pendapatan dari bekerja? Jadi jawabannya apakah per hari gitu, bulan, minggu ya. Jadi bisa kalian jawab. Kalau saya sih ini per hari kayak gitu, per hasil maksudnya. Berapa pendapatan penghasilan di bawah 2 juta? Berapa total pendapat penghasilan yang diterima satu bulan terakhir? Satu bulan terakhir berapa ya? 1,2 juta. 1,2 juta? Gimana nulisnya? Ya Allah, 1 juta. Ini enggak 1 juta 200.000. Gitu ya. Dalam seminggu terakhir berapa jumlah jam kerja Anda dikurangi? Waktu istirahat. Nah, waktu istirahat kemarin yang jawab misalkan 40 gitu. Adalah sekitar 45 gitu. Dibandingkan Januari, apakah jadi perubahan jam kerja? Ya, berkurang. Seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda saat ini? Sangat puas. Seberapa yakin Anda akan tetap bekerja? Sangat yakin. Ini selanjutnya, jawaban untuk selanjutnya. Sebelum menerima program kartu prakerja, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan atau training? Kalau saya tidak pernah. Saya memilih pelatihan menyusun strategi manajemen talenta dan teknik wawancara bagi asisten sumber daya. Dalam program kartu prakerja, apakah Anda melakukan hal-hal berikut? Contoh, membandingkan, mengecek pelatihan yang sejenis pada situs tidak. Membaca silabus di segi konten. Ya. Mengecek durasi. Iya. Ini salah pula nanti. Ini membandingkan, iyalah jawabannya ya tadi tidak. Membandingkan pendidikan, karena kita akan sebelum kita beli pelatihan kita harus membanding, mengecek gitu. Menjadikan harga sebagai dasar, tidak. Memilih pelatihan yang terdapat halaman awal, tidak. Memilih pelatihan karena disarankan oleh orang lain, tidak. Karena itu kan keinginan kita dan kemampuan kita waktu memberi pelatihan gitu. Dari beberapa aspek berikut, beri penilaian untuk pelatihan menyusun strategi manajemen talenta dan teknik wawancara bagi asisten sumber daya. Jadi di sini karena sangat baik, kita jawabnya sangat baik. Materi, isi dan substansi pelatihan sangat baik. Manfaat materi pelatihan dalam mendukung pekerjaan Anda sangat baik. Cara menyampaikan pelatihan itu wow, luar biasa kemarin. Bagaimana penilaian Anda terhadap tingkat kesulitan pelatihan menyusun strategi manajemen talenta dan teknik wawancara bagi asisten sumber daya? Sangat baik, mudah, sangat mudah. Seberapa ingin Anda merekomendasikan pelatihan menyusun strategi? Kita kasih nilai 9. Jangan terlalu banyak kali. Dari beberapa aspek berikut, mana yang Anda rasakan setelah menyelesaikan pelatihan menyusun strategi manajemen talenta? Mengajarkan skill baru ya. Pelatihan memberikan sertifikat atau keahlian ya. Pelatihan mengajarkan saya untuk mempunyai cara atau strategi bagi untuk bekerja berwirausaha. Ya. Pelatihan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Pelatihan melatih keterampilan. Iya. Apakah Anda merencana melampirkan sertifikat pelatihan menyusun strategi wawancara? Iya.
Mengapa Anda melampirkan sertifikat pelatihan menyusun strategi manajemen serta di saat melamar pekerjaan? Karena memiliki potensi untuk mendapatkan upah lebih tinggi. Karena kan kita kemarin tuh udah ikut ikut webinar gitu, pelatihan di prakerja. Jadi sangat bermanfaat materi yang disampaikan itu bagi saya tuh wow, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bayangkan ada 6 jenjang, di mana jenjang pertama adalah keluarga yang termiskin. Jadi saya tidak termiskin kali dan nggak kaya juga, berarti kita pilih tengah-tengah 4. Dalam seminggu terakhir, apakah Anda khawatir tidak akan memiliki cukup makanan? Jarang. Dalam seminggu terakhir, seberapa sering Anda atau keluarga Anda makan lebih sedikit daripada biasanya karena kekurangan uang? Ya, terkadang. Dalam seminggu terakhir, apakah Anda atau keluarga Anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan non-makanan? Ya, terkadang. Ya kan? Jadi kita harus jawabnya harus dengan jujur gitu. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Menggunakan tabungan. Kalau misalkan kita nggak punya tabungan, ya kalau misalkan ada ya, meminta pertolongan, tidak usah kita minta. Meminjam sejumlah uang dari pihak selain, tidak. Menjual mengadai, tidak. Mendaftarkan dari diri ke Pak RT, tidak. Jadi usahakan jangan ya, karena kalau misalkan kita meminjam kepada orang itu rasanya kayak ini kali hidup kita. Insentif tunai program kartu prakerja dimanfaatkan untuk apa saja? Membeli bahan pangan? Tidak. Membeli pakaian? Tidak. Membayar sewa kontrakan? Tidak. Membayar tagihan listrik? Ya, kemarin saya bayar tagihan listrik. Membeli bensin? Tidak. Transfer? Tidak. Membayar asuransi motor? Tidak. Membayar hutang? Enggak. Sumbangan sosial keagamaan? Tidak juga kemarin. Membeli pulsa paket? Tidak. Membeli rokok? Ditabung? Enggak. Modal usaha, karena saya kemarin ambil untuk bayar modal usaha, biaya kesehatan. Tidak juga. Berapa besaran pengeluaran rumah tangga Anda untuk membeli bahan pangan pada sebulan yang lalu? Berapa ya? Kemarin 700, 100, sekarang saya berdua sama mama saya berarti 900 lah. Tuh beras nggak beli karena ada beras di rumah. 9 juta, ini 950. Berapakah besaran pengeluaran rumah tangga Anda untuk membeli barang-barang bukan makanan pada sebulan yang lalu? Kayaknya nggak ada. Jarang saya beli-beli. Berapakah besaran pengeluaran rumah tangga Anda untuk membayar cicilan kredit pada sebulan yang kredit? Nggak ada, 0. Ini nggak bisa ya, 0. 950.000. Ini nggak bisa berarti ya. Berarti kita jawab 150.000 aja. Oke. Ini nggak ada sih kredit, 0. Oke, untuk selanjutnya jawaban. Sebelum mendaftar program kartu prakerja, apakah Anda memiliki rekening bank? Saya ada rekening bank sebelum mendaftar program kartu prakerja. Apakah Anda menggunakan e-wallet? Ya, saya menggunakan OVO kemarin tuh. Untuk program kartu prakerja, apa yang Anda tautkan dengan menerima insentif? Saya GoPay aja, bukan GoPay. Apa alasan utama Anda memiliki e-wallet untuk penerima insentif? Lebih mudah transaksi dengan HP. Sejak Januari 2021, apakah Anda telah mengambil pinjaman? Tidak.
Apakah Anda atau rumah tangga Anda memberikan uang, barang, atau pinjaman ke rumah tangga lain? Tidak ada. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita udah menjawab. Oke, finish. Jadi kita tunggu insentifnya. Nanti akan muncul insentif ya, ini yang keluar akan ditambahkan insentif survei 50.000. Jadi dibuat teman-teman kalau misalkan kalian salah jawab asal-asalan ya, jadi nanti untuk keduanya, untuk ikut survei kedua nggak bakalan muncul. Makanya buat teman-teman itu kalau ngisi survei alhamdulillah udah kita tunggu berarti 1 kali 24 jam. Jadi kan udah muncul di dashboard itu survei kedua. Jadi waktunya 9 hari lagi. Ini yang insentif tanggal yang pertama belum cair. Berarti survei tanggal 13 Oktober. Kan makanya saya kasih tahu buat teman-teman kalau misalkan kita ngisi survei itu harus memang dengan benar-benar, jangan ngasal-ngasal. Kalau misalkan kita ngisi asal-asalan, itu survei keduanya nggak bakalan muncul gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, terima kasih.